Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezika Afriani Sufanya, kelas Manajemen Sore, NIM 131220506. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam menurut Al-Hadis. Materi yang pertama adalah pengertian Al-Hadis. Sumber hukum Islam menurut Al-Hadis adalah salah satu dari dua sumber utama hukum Islam. Yang lainnya adalah Al-Quran. Hadis adalah segala sesuatu yang diucapkan, dilakukan, dan disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, baik secara lisan maupun tindakan, dan merupakan sumber hukum yang sangat penting dalam agama Islam. Hadis memberikan detail lebih lanjut tentang ajaran-ajaran Al-Quran dan menjadi sumber rujukan bagi para ulama dalam menetapkan hukum dan peraturan dalam kehidupan sehari-hari ulama Islam. Dalam menjadikan hadis sebagai sumber hukum Islam, para ulama menggunakan metode ilmu khusus yang disebut ilmu hadis. Metode ini melibatkan pengumpulan, verifikasi, dan analisis hadis untuk menentukan keabsahan dan pembelaannya sebagai sumber hukum. Proses ini melibatkan pemeriksaan sanad hadis, pemeriksaannya, serta konteks historis dan budaya yang melingkup hadis tersebut. Dalam penerapannya, hadis digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum-hukum dan aturan-aturan yang tidak ditentukan dalam Al-Quran, seperti aturan tentang pernikahan, waris, dan perdagangan. Hadis juga digunakan untuk menyamarkan Al-Quran, memperjelas maknanya, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam. Materi yang kedua, cara menerapkan Al-Hadis sebagai sumber hukum antara lain: 1. Memahami sanad hadis. 2. Sumber hukum yang harus digunakan adalah Al-Quran. Yang ketiga, tidak menjadikan hadis sebagai sumber hukum utama. Yang keempat, pembahasan. Al-Quran adalah kitab suci utama Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini menjadi kitab suci terakhir yang diwahyukan dan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isi dari kitab suci Al-Quran adalah mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul terdahulu. Al-Quran dan hadis menjadi pedoman hidup sekaligus dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat nantinya. Dalam mengimani Al-Quran dan hadis, ada beberapa perilaku atau sikap-sikap dari orang beriman yang diantaranya memiliki sikap saling menghormati dan menghargai terhadap kitab suci dan hadis, karena mereka menganggap bahwa Al-Quran dan hadis memiliki kedudukan di atas kitab yang lain. Kedua, senantiasa menjaga kesucian Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, belajar dengan bersungguh-sungguh mengenai segala petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya, seperti memperbaiki bacaan dan belajar ilmu tajwid. Yang keempat, senantiasa berusaha untuk mengamalkan dan menyebarkan segala petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Materi yang ketiga, fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam tentunya untuk menjelaskan lebih detail apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Pada dasarnya, hadis memiliki fungsi utama sebagai penegaskan, memperjelas, dan menguatkan hukum-hukum dan hal lain yang ada di Al-Quran. Para ulama sepakat setiap umat Islam diwajibkan untuk mengikuti perintah yang ada di hadis sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni an tadilu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih." Yang artinya, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Berikut ini beberapa fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang perlu kamu pahami. 1. Bahan at-takrib, penjelasan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang pertama yaitu adalah bayan at-takrib,
atau memperjelas isi Al-Quran. Hadis berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadi petunjuk umat Islam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fungsi hadis sebagai bayan al-takhir berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu. Yang kedua, bayan at-tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam berikutnya yakni sebagai bayan at-tafsir atau hadis berfungsi untuk menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Contoh hadis bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Yang ketiga, bayan at-tasyir, memberikan kepastian hukum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam berikutnya yakni adalah sebagai bayan at-tasyir, yang dimana hadis sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menjelaskan secara general, kemudian diperkuat dan dijelaskan lebih lanjut dalam sebuah hadis. Sebagai contohnya hadis mengenai zakat fitrah. Yang keempat, bayan nasyak, mengganti ketentuan terdahulu. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam berikutnya yaitu sebagai bayan nasyak atau mengenai ketentuan terdahulu. Secara etimologi, anasyak memiliki banyak arti, diantaranya at-takhir, mengubah, al-ibal, membatalkan, at-takwil, memindahkan, atau ijalah, menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan anasyak berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Sebab ketentuan yang harus dianggap lebih cocok dengan lingkungannya adalah lebih luas. Sekian presentasi saya pada materi ini. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.